Shalom, kita berjumpa kembali dalam Rima, Renungan Iman Malam. Anak-anak, para remaja, pemuda, pemudi, warga jemaat dewasa, dan juga Bapak Ibu Adiuswo. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai hal yang sangat sederhana yang ada di hadapan kita semua. Dan itu membutuhkan satu aksi dari kita untuk berbuat. Tapi sebelum kita membahas tentang satu renungan malam pada malam hari ini, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami secara fokus untuk merenungkan akan firman-Mu dan juga untuk bagaimana kami mengerti akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk memahami akan kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengerti. Kami serahkan untuk pemahaman, pengertian akan firman-Mu di dalam keluarga kami masing-masing ini, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami hidup. Amin. Malam hari ini, satu ayat yang mengarahkan kita untuk membicarakan pada satu tema yang ada dan dekat dengan kita semua, yaitu dari Ibrani 10 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai satu kehidupan di dalam masyarakat, terutama secara khusus bangsa Indonesia ini, akhir-akhir ini kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang tidak mudah. Kita diperhadapkan pada peristiwa yang cukup sangat menghentak perasaan kita. Saudara-saudara kita yang ada di NTT, bagaimana mereka mengalami satu situasi, banyak rumah-rumah yang hancur, jalan-jalan yang rusak, tempat-tempat mereka untuk berteduh tidak ada lagi. Dan mereka dalam satu situasi banjir di mana-mana, ada topan dan sebagainya. Mereka merasakan satu kehilangan yang tiba-tiba. Ini tidak mudah. Belum lagi kasus NTT dapat ditangani. Saudara-saudara kita di Malang juga mengalami satu situasi yang cukup mengagetkan kita. Bencana ada di Malang juga, di mana teman-teman kita, gereja-gereja, rumah-rumah di Malang Selatan banyak yang hancur. Mungkin tidak diekspos seperti NTT, tetapi dari situasi di sana kita melihat gereja yang besoknya akan ibadah hari ini hancur, rumah-rumah jemaat, sehingga mereka membutuhkan banyak bantuan. Demikian juga di NTT dan di tempat-tempat yang lain juga terjadi banjir, satu situasi yang tentunya membutuhkan satu perhatian tertentu. Bencana ataupun pandemi di Indonesia yang belum selesai, namun sudah ada kejadian-kejadian yang demikian. Tentunya membuat kita diperhadapkan pada situasi ini juga mengalami kesedihan, meskipun bukan terjadi dalam diri kita sendiri, bahkan kadang-kadang menyebabkan kegelisahan. Dan ada keinginan yang kuat, kita ingin berbuat sesuatu. Karena sebagai umat percaya, kita diajarkan untuk berbuat kasih, melakukan sesuatu bagi sesama yang membutuhkan. Saudara-saudara, pandemi COVID yang berkepanjangan yang belum usai membuat ketakutan di antara masyarakat untuk keluar, untuk bersosialisasi, untuk berjumpa, karena takut tertular. Meskipun sudah ada vaksin, tapi tetap kita harus menjaga prokes, menyebabkan tetap ada keterbatasan-keterbatasan dalam kehidupan kita, mengakibatkan satu kejadian-kejadian yang juga tiba-tiba, yaitu ada PHK di mana-mana, ada satu keterbatasan untuk mencari tambahan rezeki, sehingga tidak seperti biasanya, seakan-akan berkat itu tertutup. Kalau kita boleh melihat
antara satu keluarga dan yang lainnya untuk memikirkan apa yang harus dimakan, itu pun juga masih terjadi kesulitan. Yang biasanya aku makan apa, tetapi saat ini yang terjadi adalah apa yang harus kumakan. Itu terjadi meskipun sudah ada bantuan dari pemerintah, tetapi tetap masih banyak yang terjadi demikian. Saudara-saudara, secara ekonomi mengalami satu masalah. Demikian juga tidak hanya sampai di situ. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, permasalahan ini juga mengakibatkan masalah-masalah psikologis, mengakibatkan satu penderitaan bagi umat, mengalami satu keterasingan, kesendirian, mengalami satu kesepian karena tidak mampu bersosialisasi. Kalau masih ada dalam keluarga itu ada seorang ayah, seorang ibu dan anak-anak, meskipun ada pembatasan-pembatasan, masih agak lengkap. Karena dalam keluarga itu masih bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau komunikasi dalam keluarga itu sudah tidak baik, ini juga menjadikan satu penderitaan tersendiri dalam keluarga di saat masa pandemi. Apalagi kalau mereka yang sendiri, tidak ada suami atau istri atau anak-anak di rumah sendiri, itu juga mengalami satu perasaan merasa sendiri, menyebabkan mereka menurun motivasi atau semangat untuk hidupnya. Saudara-saudara, di dalam situasi ini harapan untuk kita melakukan bisa berbagi dan peduli mewujudkan kasih yang diajarkan Tuhan. Apakah kita bisa lakukan? Firman Tuhan malam hari ini memberikan semangat kepada kita untuk kita tetap bisa berbagi dan peduli. Berbagi peduli itu dapat ditunjukkan di dalam rasa empati untuk bisa merasakan bagaimana penderitaan orang lain, bagaimana kita bisa juga mendengar keluhan mereka, bagaimana kita bisa menghargai di dalam situasi mereka, dan bisa kita penuh pengertian. Kita juga bisa bermurah hati dan memberikan waktu dan perhatian kepada mereka. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 tadi, ada kata saling memperhatikan. Maksudnya adalah kita diharapkan untuk tidak berpikir kepada diri kita sendiri. Seringkali kalau keluarga kita sudah safe, keluarga kita sudah tidak ada masalah, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga besar kita tidak ada masalah, kita sudah merasa aman. Padahal disitulah kita juga diharapkan untuk masih ada satu tanggung jawab, yaitu orang lain di sekitar kita. Bagaimana kita bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya di dekat, di lingkungan kita semata, tapi juga kepada orang yang membutuhkan. Kita tidak hanya melihat pada skop untuk kebaikan-kebaikan keluarga kita sendiri-sendiri. Memperhatikan sesama berarti menghendaki orang lain untuk juga baik dalam kondisinya, di dalam keseluruhan hidupnya. Dan di dalam Ibrani ini juga diingatkan bahwa sebenarnya manusia itu tidak bisa untuk hidup sendiri. Manusia itu bisa lemah dan jatuh jika tidak saling memperhatikan dan saling mendorong di dalam sesuatu yang baik untuk saling memperhatikan. Itulah kekuatan kehidupan iman Kristen. Kata saling mendorong dalam pekerjaan baik juga mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Untuk memacu, saling bersama-sama menuju pada sesuatu yang bisa kita kerjakan untuk sesuatu yang baik. Dan kita juga bisa saling memberikan teladan yang baik dengan apa yang kita lakukan. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berbagi dan peduli. Hal sederhana yang kita bisa lakukan adalah mendoakan sesama kita. Benar-benar kita secara khusus mendoakan mereka yang mengalami
mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Kita berdoa berarti kita sudah berbagi dan peduli untuk memperhatikan mereka dan kita bawa dalam doa kita. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangkitkan semangat saudara-saudara, teman kita yang mengalami satu pergumulan tertentu, mereka yang membutuhkan dukungan atau semangat. Bisa dengan kehadiran kita cukup untuk menyapa, kita bisa untuk saling menguatkan di dalam pergumulan mereka, kita bisa saling untuk melihat apa yang dibutuhkan teman kita itu dengan tepat. Dorongan semangat adalah sesuatu yang besar artinya bagi saudara-saudara kita. Disitulah seperti disiram air yang membangkitkan, menghidupkan, menyuburkan semangat itu kembali. Sehingga kehadiran kita itu juga berarti bagi saudara kita. Yang ketiga adalah menyapa saudara-saudara kita yang merasa sendiri, tidak punya arti. Mereka yang hidupnya sendirian di dalam rumah, dan kita bisa menyapa mereka. Mungkin kita tidak bisa berkunjung, tetapi melalui video call, melalui WA kita, itu cukup untuk merasa seseorang itu diorangkan, diperhatikan. Saudara-saudara, mungkin pada saat kita memasak banyak, kita bisa mengirimkan, melihat sesama kita yang benar-benar membutuhkan. Kita bagi. Itu sesuatu yang sederhana, tapi cukup terasa. Karena belum tentu semua orang bisa memasak tiap hari untuk kehidupannya. Dan kita bisa menyatakan satu rasa simpati kita kepada orang lain yang merasakan dibutuhkan semangat perhatian itu dengan sesuatu hal yang bisa kita lakukan dengan ucapan-ucapan yang tentunya menurut cara rencana ataupun waktu yang bisa saudara-saudara tentukan sendiri-sendiri. Apalagi kaum muda, banyak sekali kreasi yang bisa diberikan untuk teman-temannya dikala teman-teman membutuhkan semangat dalam kehidupan. Tidak hanya terbatas untuk di kalangan misalnya di GKJ Pondok Gede saja, tetapi bisa di lingkungan di luar kita, sahabat-sahabat kita. Mungkin kita tidak mengenal pun kalau mereka membutuhkan satu perhatian dan dukungan, atau kita bisa memberikan informasi tentang hal yang dialami oleh saudara-saudara kita itu ke orang lain sehingga orang lain bisa membantu. Itu juga sudah termasuk untuk berbagi dan peduli, wujud dari kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita. Marilah saudara-saudara, tetap kita melakukan satu aksi meskipun kecil, tetapi tetap kita konsisten melakukannya. Cobalah tiap hari pada saat kita saat teduh, pada saat bangun pagi hari, sudah ada rencana satu paling tidak apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Disitulah kita merasakan bagaimana kasih Tuhan akan mengalir pada orang lain. Efeknya, kita juga menerima kasih itu. Dengan kita berbuat kasih, dengan kita berbuat baik, berbagi dan peduli kepada orang lain, ada satu kehidupan kita yang bersemangat, ada kehidupan kita yang merasa diperlukan, dan ada kehidupan kita yang paling tidak dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan dalam memberikan kasih kepada orang lain. Dan itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Saling mengasihi, berbagi dan peduli. Seperti Tuhan berbagi dan peduli kepada umatnya. Kiranya Tuhan memberikan satu kekuatan dalam kita melakukan itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Engkau mengingatkan kepada satu firman-Mu dari Ibrani 10 ayat 24. Bagaimana kami sebagai umat-Mu untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik yang segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan, baik kami masih anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, warga dewasa maupun yang sudah adiuswa, kami semua membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hal ini. Biarlah berbagi peduli ini tidak hanya ada di dalam pikiran kami, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan nyata sehari-hari sebagai wujud dari kami belajar akan kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan. Iring kami Tuhan dalam keseharian kami. Biarlah kami selalu mengingat setiap hari untuk melakukan satu aksi kepada sesama kami. Kami serahkan untuk keinginan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menyertai kami. Biarlah kami selalu mampu berbagi dan peduli seperti yang Kau ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Amin.